Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala, amma ba'du. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-bararatil kiram bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayyuhal ghuraba rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan kajian kitab Qurratul Uyun Syarah Nazm Ibnu Yamun. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan bagi kita semua, membukakan pintu hati kita untuk bisa menerima ilmu, menerima bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Salman al-Farisi radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sayyidina Salman al-Farisi, semoga Allah meridai beliau, berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin tatibu wa tatajayyanu wa tahruju min baitiha illa rajat fi ghadabillahi wa syuhtihi hatta tarji'a ila baitiha. wanita mana saja yang memakai wangi-wangian, berdandan dan keluar dari rumahnya, melainkan pasti dia keluar dalam kemurkaan Allah dan kebenciannya hingga dia kembali ke rumahnya. Hadis ini berpesan bahwa seorang istri bila ia keluar rumah, maka tidak perlulah berwangi-wangian, apalagi berdandan, karena sejatinya sebenarnya dia harus berpenampilan yang baik, berdandan dan beraroma wangi hanya diperuntukkan untuk suaminya, bukan untuk orang lain. Wa qala Bilal ibnu Hamamah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, ayyuma imra'atin tusalli wa tasumu bighairi izni zawjiha illa kanat salatuha wa siyamuha li zawjiha wa 'alaiha al-ism. Sayyidina Bilal bin Hamamah, semoga Allah meridai beliau, berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita mana saja yang melakukan sholat dan berpuasa tanpa izin suaminya, melainkan pasti sholatnya dan puasanya untuk suaminya, sedangkan dia
hanya memperoleh dosa. Suaminya mendapatkan nilai pahala, istri yang melakukan sholat atau istri yang melakukan puasa tanpa seizin suaminya hanya mendapatkan dosa. Kenapa? Karena dia tidak memperdulikan hak dari suaminya. Semestinya apabila ia ingin melakukan sesuatu, hatta ia ingin melakukan ibadah, dia harus memberitahukan terlebih dahulu kepada suaminya sebelum dia melakukannya. Wa qala aidan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ayyuma imra'atin aghdabat zawjaha la yaqbalullahu minha salatan wala siyaman illa an tatuba wa tarji'a. Beliau juga berkata, beliau Sayyidina Bilal bin Hamamah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita mana saja yang membuat marah suaminya, maka Allah tidak akan menerima salat darinya dan tidak menerima puasa darinya kecuali dia bertaubat dan kembali. Ini tegas sekali. Beliau berpesan agar istri harus menjaga dirinya, jangan sampai membuat marah suaminya. Maka dia harus menjadi wanita yang solehah, yang bisa membuat suaminya bahagia bersamanya. Wa qala Abu Darda radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ayyuma imra'atin afshat sirra zawjiha illa fadhaha Allahu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiqi wa fadhaha fid dunya qabla al-akhirati. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu an pernah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita mana saja yang menyebarkan rahasia suaminya, melainkan pasti Allah akan membuka aibnya pada hari kiamat di depan pembesar-pembesar makhluk dan akan membongkar aibnya di dunia sebelum dia sampai ke akhirat. Ancamannya sangat mengerikan. Rahasia suami jangan sampai dibuka oleh istrinya kepada siapapun. Lebih baik apa yang terjadi di dalam rumah tangganya hanya cukup diketahui oleh pasangan suami istri tersebut. Jangan sampai dia membicarakannya dengan orang lain, sekalipun orang tersebut adalah sahabatnya sendiri atau orang yang dipercaya olehnya, kecuali bila ia ingin mendapatkan fatwa dari seseorang yang memang mumpuni dalam ilmu agama. Maka apabila dia ingin mencari solusi dari rumah tangganya, itu diperkenankan. Wa qala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Sayyidina Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridai beliau, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ayyuma imra'atin khanat zawjaha. Sayyidina Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridai beliau, pernah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita mana saja yang mengkhianati suaminya, maka ia akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Abu Sa'id Al-Khudri
Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu an berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita mana saja yang mengkhianati suaminya. Lanjutkan sampai kelengkapan hadis tersebut. Jadi apabila istri mengkhianati suaminya, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, ayyuma imra'atin nazzat siyabaha fi ghairi baiti zawjiha illa kana wizr jamil mauta 'alaiha wala yaqbalullahu minha sarfan wala adlan. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridai beliau, berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita mana saja yang melepas pakaiannya di selain rumah suaminya, melainkan semua dosa orang-orang yang telah wafat akan diberikan kepadanya, dan Allah tidak akan menerima ibadah wajib dan ibadah sunnah darinya. Wa qala al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, utulitu 'ala an-nari fara'aitu aktsara ahliha an-nisa wa ma zaka illa min kasrati isyanihinna li azwajihinna. Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, semoga Allah meridai beliau, berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperlihatkan neraka, lalu aku melihat sebagian besar penghuninya adalah wanita, dan tidaklah menjadi demikian itu kecuali karena banyaknya wanita yang mendurhakai suaminya. Isyarat ini sungguh menjadi bahan renungan kita semua. Betapa banyak istri-istri yang melakukan kedurhakaan terhadap suaminya atau tidak mematuhi suaminya. Makanya jadi suami jangan takut istri, tapi takut hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai disebut takut sama istri tapi sangat berani berdurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Wa qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, min alamati ridallahi ta'ala 'anil mar'ati ay yarda 'anha zawjuha. Dan beliau Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda-tanda keridhaan Allah taala terhadap seorang wanita adalah keridhaan suaminya kepadanya. Selesai keterangan faedah yang keempat. Al-faidatul khamisatu, yu'tabaru fi kullin minaz zawjaini umur. Famimma yutabaru fi zawji ayyakuna kuf'an laha. Faedah yang kelima, diperhitungkan beberapa perkara antara suami dan istri. Di antara hal-hal yang harus diperhitungkan pada suami adalah yang pertama, keadaan suami mestilah sederajat dengan istrinya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu
rikkun falyanzur ahadukum aina yadau karimatahu fala yuzawijuha illa mimman kana kuf'an laha ay mumasilan au muqariban. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nikah itu belenggu atau suatu penguasaan. Maka perhatikanlah salah seorang dari kalian di manakah ia ingin meletakkan kemuliaannya. Karena itu ia tidak boleh menikahi seorang wanita kecuali keadaan dirinya itu sederajat dengan wanita tersebut, yakni menyamai atau mendekati. Pilih-pilih pasangan itu sangat harus diperhatikan. Jangan sampai ketika kita mencintai seseorang kita lupa daratan. Kita lihat dulu apakah kita itu sederajat dengan wanita yang kita cintai itu. Wal mutabaru fil kafaati indal a'immati ad-dinu wan nasabu wa tamamul khilqati wal yasaru wal hirfatul jalilatu. Hal-hal yang diperhitungkan dalam kesederajatan antara suami dan istri menurut para imam mazhab adalah yang pertama dari sisi agama, yang kedua dari sisi keturunan, yang ketiga kesempurnaan ciptaan dalam bentuk rupa lengkap. Yang keempat kekayaan, dan yang kelima mata pencaharian yang terhormat. Wa yanbaghi lahu ayyan wiya bitazawujihi ittiba' sunnati wa taksir ummatin nabi sallallahu alaihi wasallam wal qiyama bi husni riayati ala zawjah wa hifdzad dini wa raja waladin salihin yad'u lahu. Dan hal yang sepatutnya bagi seorang laki-laki atau calon suami, mestilah ia berniat dengan perkawinannya atau dengan pernikahannya. Yang pertama, ia mengikuti sunnah Rasul. Yang kedua, ingin memperbanyak umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, demi melaksanakan kepemimpinan yang baik terhadap istri, ingin sekali istiqomah menjaga hubungan harmonis antara suami dan istri. Wa hifdzad dini, dan keempat demi memelihara agama, kehidupan beragama dirinya agar lebih terjaga, lebih terkontrol, lebih baik. Dan yang kelima, mengharap anak yang soleh yang senantiasa akan mendoakannya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung niat, dan sesungguhnya bagi setiap orang akan memperoleh sesuatu menurut apa yang telah ia niatkan. Pada kali ini kita sudah memasuki pembahasan mengenai kriteria pasangan calon suami. Pada kesempatan yang lain
Insyaallah kita akan membahas kriteria-kriteria atau hal-hal yang harus diperhitungkan pada calon istri. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang sehingga kita bisa melanjutkan kajian kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan iman, ilmu dan amal-amal soleh. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi